Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiona Feren Putri, NPM 18160151. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1, 2, dan 3 simulasi pembelajaran. Bab pertama, konsep pembelajaran mikro atau simulasi. Hakikat pembelajaran mikro. Simulasi pembelajaran atau pembelajaran mikro berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti kecil, terbatas, dan sempit. Sedangkan teaching berarti mendidik atau mengajar. Jadi, micro teaching adalah salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan yang disederhanakan dalam waktu dan akomodasi terbatas. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran mikro sebagai mata kuliah yang tak terpisahkan dari struktur kurikulum program pendidikan keguruan memiliki tujuan dalam upaya memfasilitasi mahasiswa, calon guru atau guru untuk menguasai dan memiliki kompetensi yang diharapkan seperti yang tertuang dalam Dadang Sukiman, yaitu yang pertama mempersiapkan, membina, dan meningkatkan mutu guru agar memenuhi standar kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Yang kedua, untuk memfasilitasi, melatih, membina calon maupun para guru dalam hal keterampilan dasar mengajar, teaching skill. Jadi ada juga manfaat. Untuk memahami manfaat pembelajaran micro teaching sebagai salah satu pendekatan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan, meningkatkan keterampilan mengajar. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran mikro. Bentuk penyederhanaan dalam pembelajaran mikro tersebut merupakan ciri khas atau karakteristik utama dari pembelajaran mikro. Sesuai dengan sebutannya, mikro yaitu situasi dan kondisi pembelajaran yang disederhanakan atau dirancang dalam kecil. Sebagai suatu pendekatan pembelajaran, mikro ini dianggap cukup penting. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran mikro. Yang pertama, prinsip perhatian dan motivasi, yaitu suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran, seluruh kekuatan energi atau perhatian dan motivasi untuk tertuju dan disalurkan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada aktivitas, adalah proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran fisik, sosial, maupun emosional. Belajar pada dasarnya adalah proses aktivitas, bahkan dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar hidup adalah perbuatan atau aktivitas. Yang ketiga, balikan dan penguatan, yaitu pemberian respon terhadap suatu proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Pemberian respon yang disertai dengan penghargaan atau hukuman yang mendidik akan menjadi pemacu aktivitas dan semangat belajar siswa yang lebih tinggi. Keempat, tantangan, yaitu pemberian stimulus yang dengan stimulus tersebut siswa akan tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba melakukan aktivitas maupun bekerja untuk menjawab atau menghadapi tantangan tersebut. Yang kelima, perbedaan individu. Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pembelajaran kalaupun tidak bisa seutuhnya menyesuaikan dengan karakteristik setiap siswa. Selanjutnya, bab 2, metodologi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran dalam kurikulum 2013. Menurut panduan teknis kurikulum 2013 sekolah dasar, pembelajaran dalam kurikulum 2013 bercirikan yang pertama, tematik terpadu. Pembelajaran yang tematik terpadu ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema. Pembelajaran tersebut memberikan pengalaman bermakna kepada siswa secara utuh. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah dasar diintegrasikan melalui tema-tema yang telah diterapkan. Yang kedua, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran di sekolah dasar mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang mendorong anak untuk melakukan keterampilan-keterampilan seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Landasan kurikulum 2013 yaitu yang pertama, landasan filosofis kurikulum 2013, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 butir 1. Yang kedua, landasan yuridis kurikulum 2013
Permendikbud nomor 71 tahun 2013, buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yang ketiga, dasar pemikiran, yaitu pedoman khusus penerapan RPP dan pembelajaran yang diatur dalam Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum. Penerapan pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik SD mengacu pada buku panduan guru dan buku siswa. Guru perlu mengembangkan buku tersebut sesuai dengan pendekatan saintifik. Selain itu, jadwal pembelajaran perlu dibuat guru. Yang pertama, pengaturan jadwal pembelajaran tematik. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, persiapan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Terdapat 3 bagian dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ada penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam penerapan RPP. Guru juga harus melaksanakan penilaian selain mengacu kepada standar penilaian pembelajaran. Permendikbud nomor 66 tahun 2013 juga harus mengacu pada standar proses Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap atau afektif melalui cara observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Yang kedua, ada penilaian kompetensi pengetahuan atau kognitif. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. 3, ada penilaian kompetensi keterampilan, yaitu penilaian yang menuntut keterampilan melalui peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. 3, keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau teaching skill pada dasarnya adalah merupakan bentuk perilaku atau kemampuan atau keterampilan skills yang bersifat khusus dan mendasar yang harus dimiliki guru sebagai modal dasar untuk melaksanakan profesional. Yang pertama ada keterampilan membuka pelajaran. Kegiatan pembukaan adalah kegiatan mengawali sebelum kegiatan inti pembelajaran. Pembukaan dalam berbagai kegiatan dianggap cukup penting, mengingat sangat mempengaruhi dan menentukan kelancaran pada kegiatan berikutnya. Sasaran dari kegiatan pembukaan pembelajaran yaitu yang pertama, menciptakan suasana siap mental, yaitu kondisi psikolog anak sejak awal pembelajaran sudah terbangun untuk siap belajar. Yang kedua, menimbulkan perhatian siswa, yaitu proses mencurahkan segala perhatian dan pemikiran siswa yang akan dilakukan. Selanjutnya ada keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal secara keterampilan mengembalikan kondisi pelajaran ke kondisi yang optimal bila terdapat gangguan dalam proses belajar baik yang bersifat kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Guru sebagai pengelola pembelajaran memiliki tugas dan kewajiban yang luas, yang antara lain yaitu selain harus menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan, guru juga harus memiliki keterampilan untuk menciptakan kondisi atau lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif, menantang, dan mengembangkan prakarsa sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Selanjutnya ada keterampilan menggunakan media atau alat. Dalam proses pembelajaran ada banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran, diantaranya kompetensi guru, kondisi peserta didik, lingkungan belajar, metode pembelajaran, teknik pendekatan, serta yang tidak kalah penting adalah media pembelajaran. Lewat media pembelajaran, guru dapat menciptakan berbagai situasi kelas, menentukan metode pengajaran yang akan dipakai dalam situasi yang berlainan, dan menciptakan iklim emosional yang sehat di antara peserta didik. Dan ada juga komponen dan contoh media pembelajaran. Yang pertama ada media audio, yang kedua ada media visual, yang ketiga media audio visual, dan ada juga tujuan penggunaan media pembelajaran.
Yang pertama, agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat, guna, dan berdaya guna. Yang selanjutnya ada untuk memudahkan bagi guru dalam menyampaikan informasi materi kepada peserta didik. Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtun untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara pesan satu dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman utuh yang diinginkan. Ada keterampilan variasi stimulus. Keterampilan ini adalah upaya guru untuk memberikan stimulus pembelajaran secara beragam atau bervariasi, sehingga memungkinkan siswa dapat merespon melalui alat indera dan cara yang berbeda atau bervariasi untuk mendapatkan pengalaman belajar secara lebih luas dan mendalam. Ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dapat dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang bertanya untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Yang selanjutnya ada keterampilan memberi penguatan. Keterampilan dasar penguatan adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun umpan balik atas perbuatan atau respon siswa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.